Yaitu setiap karyawan baru masuk, pasti ada aja apes. Yo, orang-orang di pabrik sudah mengingatkan, tapi yo pie nyatane lali. Berikut ini adalah kisah nyata horor yang berjudul Pabrik Jamu Tradisional Meminta Tumbal. Udara pagi di kantor Sehat Ayem biasanya terasa hangat, harum dengan aroma rempah dan daun herbal yang dikeringkan. Tapi pagi ini berbeda. Mbak Sasi berdiri di depan meja bendahara dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang formulir gaji. Bulan lalu, ada yang salah, katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di ruangan yang biasanya ramai dengan obrolan santai karyawan. Komet, kepala bagian produksi, mengernyit. Apa maksudmu? Uang gaji bulan ini hilang semua, termasuk uang lembur minggu lalu. Sasi menunjuk angka di layar komputer dengan jari yang bergetar. Saldo rekening perusahaan juga nol. Tapi kemarin masih penuh. Ruangan yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Para karyawan saling pandang. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Di pojok ruangan, Ani karyawan baru yang jarang bicara duduk diam. Tubuh kurusnya terbungkus jaket tebal meski cuaca sedang hangat. Pak Sawal muncul dari ruang pribadinya dengan langkah berat. Wajahnya yang biasa tenang kini tampak tegang. Mata kecilnya bergerak jarak cepat seperti mencari sesuatu yang hilang. Apa ini? Suaranya meninggi. Nada yang tidak biasa terdengar dari pria yang selalu terlihat tenang. Bagaimana bisa uang hilang? Kalian semua tahu aturan di sini. Komet menelan ludah. Pak, kami juga bingung. Semua catatan keuangan terlihat normal, tapi memang uangnya tidak ada. Pak Sawal berjalan mondar-mondir di depan meja, tangannya mengusap pelipis. Ini pasti ada yang main-main. Kalian semua harus lebih hati-hati. Jangan-jangan ada yang mencuri. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di ruangan. Parak mulai berbisik. Tatapan mencurigakan beralih ke satu sama lain. Mbak Yati, yang biasa ramah, mendekati meja Sasi dengan ekspresi tidak percaya. Kamu yakin? Tidak salah hitung Sasi? Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti tuduhan. Sasi menggeleng. Cepat. Sudah saya cek berkali-kali. Semua data cocok. Tapi uangnya benar-benar hilang. Ani tiba-tiba batuk. Suara kering yang menggema di ruangan sunyi. Semua mata beralih ke arahnya, membuat gadis itu menunduk lebih dalam ke mejanya. Pak Sawal menatapnya sebentar. Ekspresinya berubah, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi menahannya. Sudahlah. Akhirnya Pak Sawal berbicara. Suaranya lebih tenang, tapi terdengar dipaksakan. Mungkin ini hanya kesalahan sistem. Saya akan telepon Bang sekarang. Tapi saat Pak Sawal berjalan menuju ruang pribadinya, Komet melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di lantai kayu tua, di depan ruang Pak Sawal, ada bekas lumpur basah bekas telapak kaki kecil yang tidak terlihat pemiliknya. Dan yang lebih mengejutkan, bekas itu mengarah ke arah Ani. Komet menatap bekas lumpur itu, lalu ke arah Ani yang masih duduk dengan kepala tertunduk. Tapi ketika dia melihat lagi, bekas lumpur itu sudah menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Suara langkah kaki Pak Sawal kembali terdengar dari ruang dalam. Tapi kali ini terdengar seperti dua orang yang berjalan. Komet mengernyit, tapi memilih diam. Mungkin hanya suara langkahnya yang terdengar bergema. Tapi di pojok ruangan, Ani menggigil. Meski jaket tebal sudah menutupi tubuh kurusnya rapat-rapat. Malam itu, kantor Sehat Ayem seharusnya sunyi. Tapi bagi Amar yang terpaksa lembur karena laporan produksi yang tertinggal, keheningan itu terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan panjang, rak-rak herbal. Saat dia melewati ruang arsip, lampu neon berkedip-kedip. Amar mengernyit, lalu mendekat untuk memperbaiki kontak listrik. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di sudut matanya. Dia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya rak kayu tua dengan toples-toples rempah yang berderet rapi. Imajinasi saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia kembali ke meja kerja, suara bisikan samar
terdengar dari arah ruang produksi. Suara itu seperti anak kecil menangis, tapi tak jelas arahnya. Amar, panggil suara itu pelan. Dia membeku. Nama itu terdengar jelas, tapi ruangan lainnya kosong. Hanya angin malam yang masuk dari ventilasi membuat dondonan kering di meja berdesir pelan. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. Jangan bantu dia, Amar. Meremas kertas. Ia berjalan cepat ke arah sumber suara, melewati lorong sempit antara rak-rak kayu. Lampu berkedip lagi, dan kali ini dia melihat bayangan kecil melompat dari rak ke rak. Bayangan anak kecil dengan kepala besar dan tubuh mungil. Jantungnya berdebar kencang. Saat dia mengangkat senter ke arah bayangan itu, sesuatu yang menyerupai anak kecil berlari ke arah ruang gelap di ujung lorong. Tapi ketika dia sampai di sana, tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan kardus kosong. Keesokan paginya, Amar menceritakan kejadian itu pada Komet dan Mbak Sasi. Wajah mereka pucat mendengar deskripsi bayangan dan bisikan itu. Kamu pasti kelelahan, kata Komet. Tapi suaranya tidak yakin. Tapi aku mendengar namaku, sahut Amar, dan dia bilang, jangan bantu dia. Mereka bertiga menoleh ke arah meja Ani. Gadis itu sedang batuk-batuk. Tangannya menutupi mulut rapat-rapat. Pak Sawal berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kekhawatiran yang terlihat jelas. Ani sakit lagi? Tanya Mbak Sasi pelan. Ya jawab, Pak Sawal singkat. Tapi matanya terus melirik ke arah lorong gelap tempat Amar melihat bayangan tadi. Tapi tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja. Setelah Pak Sawal dan Ani pergi, Komet berbisik. Kamu tidak merasa aneh? Pak Sawal selalu ada. Saat Ani sakit, Amar mengangguk. Dan kemarin, saat aku lihat bayangan itu, Pak Sawal berada di ruangannya. Tapi aku dengar suara langkah kaki dari arah tempat bayangan itu berlari. Mbak Sasi menatap mereka dengan ekspresi cemas. Kalian tidak berpikir Ani ada hubungannya dengan hilangnya Wong Kan? Sebelum mereka bisa menjawab, Pak Sawal muncul lagi dari ruang dalam. Wajahnya terlihat lebih tua malam ini. Garis-garis halus di sekitar matanya terlihat lebih dalam. Saya tahu kalian semua bertanya-tanya, katanya pelan. Suaranya berat seperti menahan sesuatu, tentang uang yang hilang, tentang hal-hal aneh yang terjadi. Para karyawan menunggu dengan tegang. Saya tidak bisa memberitahu semuanya sekarang, lanjut Pak Sawal. Tapi percayalah, ini bukan kesalahan kalian. Dan bukan kesalahan Ani juga. Terus, apa Pak? Tanya Komet. Pak Sawal menatap ke arah jendela. Matahari pagi yang masuk membuat bayangannya tergambar jelas di lantai kayu. Tapi bayangan itu tampak berbeda. Seperti ada bayangan kedua yang mengikuti gerakannya. Ada makhluk kecil, katanya akhirnya, yang tinggal di sini. Dia yang mengambil uang, tapi dia bukan musuh. Dia pelindung. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Pelindung yang mencuri? Saya sudah berbicara dengannya, tambah Pak Sawal. Suaranya hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Dia marah karena banyak orang mencurigai Ani. Dia bilang, semakin kalian membantunya, semakin kalian akan celaka. Ruangan kembali sunyi, hanya suara angin yang masuk dari celah jendela dan batuk Ani dari ruang sebelah yang terdengar. Amar menelan ludah. Jadi itu benar-benar tuyul. Pak Sawal tersenyum senyuman yang tidak menyenangkan, penuh kesedihan dan rahasia. Bukan biasa, makhluk ini sudah lama tinggal di sini bersama keluarga saya. Komet merasa ada sesuatu yang tidak dia katakan. Kenapa dia marah sekarang? Pak Sawal menatap mereka satu persatu. Matanya terlihat lelah karena kalian mulai peduli pada Ani. Dan itu membuatnya lapar. Bunyi langkah kaki kecil terdengar dari atas plafon. Pelan tapi jelas. Semua orang menoleh ke atas. Tapi tidak. Hanya debu yang berterbangan saat angin menyapu celah plafon tua. Dan di pojok ruangan, Ani kembali batuk-batuk yang terdengar seperti tangis anak kecil yang kesakitan. Ani selalu sakit di hari-hari yang berawan.
Komet pertama kali menyadarinya minggu lalu saat hujan deras mengguyur kota seharian. Ani datang ke kantor dengan wajah pucat pasi, tangannya gemetar, dan napasnya tersenggel-senggel seperti baru berlari jauh. Dia langsung ke kamar kecil dan tidak keluar selama hampir 1 jam. Sakit perut lagi, gumam Mbak Yati saat melihat Ani yang terlihat hampir pingsan di kursinya. Tapi yang aneh, begitu Pak Sawal muncul dari ruangannya dan duduk di samping Ani, memberikan secangkir teh hangat yang entah dari mana, kondisi gadis itu mulai membaik. Warna di pipinya kembali, napasnya menjadi teratur, dan gemetar di tangannya mereda. "Terima kasih Pak," bisik Ani pelan. Matanya yang cekung menatap bosnya dengan rasa syukur yang begitu dalam. Komet mengamati dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Sawal bukan tipe orang yang peduli pada karyawan secara pribadi, tapi dengan Ani, dia berbeda. Seperti ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, saat Amar jatuh dari tangga gudang dan mengalami luka lecet di lututnya, Ani adalah orang pertama yang menawarkan bantuan. Dia membawa obat luka ringan dari lemari obat dan membersihkan luka Amar dengan tangan yang lembut. "Terima kasih Ani," kata Amar, merasa bersalah karena gadis itu sendiri terlihat lemas. "Tidak apa-apa," jawab Ani dengan senyuman tipis. "Kita kan teman." Tapi malam itu, Amar mendengar suara aneh dari dapur kecil. Kantor suara seperti hewan kecil, menggeram dan mencakar kayu. Saat dia pergi melihat, dia menemukan Ani duduk di lantai dapur. Tubuhnya menggigil hebat, darah segar mengalir dari hidungnya. "Ani," seru Amar, segera membantunya berdiri. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak apa-apa. Ini sudah biasa." "Kamu terluka? Aku akan panggil Pak Sawal." "Tidak," Ani menahannya dengan kekuatan yang tidak disangka dari tubuh kecilnya. "Jangan panggil dia. Aku tidak mau merepotkannya." Tapi seolah mendengar pembicaraan mereka, langkah kaki berat terdengar dari lorong. Pak Sawal muncul dengan wajah khawatir. Tangannya membawa handuk basah dan obat herbal. "Kamu lagi," katanya pelan. Suaranya penuh campuran kasih sayang dan kemarahan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Pak Sawal membersihkan darah dari wajah Ani dengan hati-hati, memberinya teh hangat, dan duduk di sampingnya sampai kondisinya stable. Saat fajar menyingsing, Ani sudah tertidur nyenyak di kursi kantornya. Wajahnya tenang seperti anak kecil yang baru saja dipeluk ibunya. Amar dan Komet saling pandang dengan rasa curiga yang semakin basah. "Kamu lihat itu?" bisik Komet. Setiap kali Ani sakit, Pak Sawal selalu ada, dan setiap kali ada yang membantunya, dia sakit lagi. "Seperti ada hukuman," sahut Amar. "Atau ada yang tidak suka kita peduli padanya." Mereka tidak menyadari bahwa di balik rak herbal tua, bayangan kecil mengintai dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatap mereka dengan penuh amarah. Tangannya yang kecil menggenggam sesuatu yang bercahaya redup di dalam kegelapan. Di ruangannya, Pak Sawal duduk termenung. Matanya menatap foto keluarga tua di dinding. Foto itu menunjukkan seorang pria tua yang mirip dengannya, memegang tangan seorang anak kecil perempuan, tapi wajah anak itu kabur, seperti terhapus oleh waktu. "Sabar," bisiknya pada foto itu. "Aku akan melindunginya, seperti yang kau janjikan." Tapi di luar, angin malam membawa bisikan aneh yang terdengar seperti, "Dia harus mati agar kami bisa bebas." Hujan deras mengguyur kota selama 3 hari berturut-turut, dan selama 3 hari itu, Ani tidak muncul di kantor. "Sakit lagi?" tanya Mbak Sasi pada Pak Sawal saat rapat mingguan. Pak Sawal mengangguk singkat. Matanya terlihat lelah. "Sangat sakit," tapi dia bilang tidak apa-apa. Malah memaksa datang hari ini. Tapi Ani tidak datang. Dan malam itu, kejadian pertama terjadi. Komet sedang membersihkan mesin pengering herbal di gudang belakang ketika mendengar suara aneh dari luar, suara seperti binatang buas mengaum di kejauhan.
Dia menoleh ke jendela, tapi yang terlihat hanya hujan dan kegelapan. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba sesuatu melompat ke jendela makhluk besar dengan mata menyala dan cakar panjang yang mencakar kaca dengan suara menggigit. Komet mundur, ketakutan, tapi kakinya tersandung tali dan dia jatuh keras ke lantai. Saat dia bangkit, makhluk itu sudah menghilang, tapi bekas cakar di kaca jendela terlihat jelas, bekas yang dalam dan berdarah. Keesokan paginya, Komet datang dengan luka goresan di tangan dan wajah pucat. Ceritanya membuat semua orang ketakutan. Mungkin hanya anjing liar, kata Mbiok Yati, tapi suaranya gemetar. Tapi malam itu, Ajun mengalami nasib yang lebih buruk. Ajun sedang pulang lembur melewati gang sempit di belakang kantor, ketika sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Para karyawan menemukannya pagi-pagi sekali, terbaring di selokan dengan luka cakar di seluruh tubuhnya. Pakaiannya robek dan matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Sudah dibawa ke rumah sakit, kata Pak Sawal dengan wajah muram. Dokter bilang dia beruntung masih hidup. Tapi yang lebih mengejutkan, saat mereka melihat rekaman CCTV kejadian, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan hujan. Tapi Ajun terlihat seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Karyawan mulai panik. Mbak Sasi menangis di sudut ruangan. Amar tidak berani pulang sendirian, dan Komet terus melihat ke arah lorong gelap tempat dia melihat makhluk itu. Sudah kubilang, bisik Mbak Yati pada Mbak Sasi, ini semua gara-gara Ani. Dia bawa sial, tapi dia korban juga, sahut Mbak Sasi. Lihat kondisinya, dia juga sakit. Tidak, potong Komet yang mendengar pembicaraan mereka. Aku rasa dia bukan korban. Dia, wadah. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Pak Sawal muncul dari ruangannya dengan ekspresi marah yang jarang terlihat. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Ani anak baik, dia tidak bersalah atas apa-apa. Tapi kemarahan Pak Sawal terdengar dipaksakan, dan saat dia kembali ke ruangannya, para karyawan melihatnya berjalan dengan bahu yang tertunduk, seperti menanggung beban yang sangat berat. Hari itu juga, Mbak Sasi mengalami nasib buruk. Dia sedang mengambil arsip di ruang bawah tanah, ketika tali baja entah dari mana melilit tubuhnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Para karyawan mendengar teriakannya, tapi saat mereka datang, tidak ada apa-apa. Hanya Mbak Sasi terbaring di lantai dengan luka lecet di seluruh tubuhnya dan mata berkokok-kokak ketakutan. Ada yang menarikku, katanya dengan suara bergetar. Tangan dingin, sangat kuat. Amar yang paling terguncang. Dia adalah yang paling sering berinteraksi dengan Ani. Ini semua gara-gara aku membantunya, katanya pada Komet. Aku yang membuat mereka marah. Tidak, sahut Komet. Ini semua rencana mereka. Mereka tidak ingin kita dekat dengan Ani. Tapi tidak semua karyawan berpikir sama. Ada yang mulai menghindari Ani, ada yang menyalahkan Pak Sawal, dan ada yang mulai saling mencurigai. Sudah kuduga ini akan terjadi, kata Pak Sawal pada dirinya sendiri saat melihat karyawan-karyawannya terpecah. Mereka tidak akan mengerti. Malam itu, saat hujan semakin deras, Pak Sawal duduk di ruangannya dengan secangkir teh hangat. Matanya menatap foto keluarga tua di dinding dengan tatapan sedih. Maafkan aku, bisiknya. Aku tidak bisa melindungi mereka semua. Di luar, angin malam membawa suara aneh, suara seperti anak kecil menangis dan makhluk besar mengaum. Dan di sudut kantor yang gelap, bayangan kecil menatap ke arah ruang Pak Sawal dengan mata merah menyala. Beri kami energi, bisik Pak Yonggen itu. Biarkan kami bebas. Biarkan wadah itu mati, dan kami akan memberimu kekayaan yang lebih besar dari yang pernah kau impikan. Pak Sawal menutup matanya erat-erat, mencoba mengabaikan bisikan itu. Tapi di dalam hatinya, dia tahu waktu semakin menipis, dan pilihan yang harus dia buat akan merenggut nyawa orang-orang yang dia cintai. Hujan berhenti pada hari ketiga, tapi keheningan yang menyertainya jauh lebih menyeramkan. Dari suara derasnya, Ani kembali ke kantor
dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya terlihat semakin kurus, seolah nyawa dalam dirinya tinggal separuh. Dia tidak berbicara dengan siapapun, hanya duduk di mejanya dengan pandangan kosong ke jendela. "Ani, kamu yakin bisa kerja?" tanya Mbak Sasi dengan nada khawatir. Ani mengangguk pelan, tapi saat dia mencoba berdiri, kakinya goyah. Pak Sawal langsung muncul seperti biasa, menopang tubuh kurus gadis itu dengan kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. "Power deck, ruang istirahat," perintah Pak Sawal pada Komet. Tapi saat mereka membawa Ani, sesuatu yang aneh terjadi. Luka-luka kecil mulai muncul di kaki Ani, luka yang berdarah tapi tidak menyakitkan. Ani hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah luka itu bukan miliknya. "Ada yang salah," kata Amar yang mengikuti dari belakang. "Lihat lukanya. Itu seperti belatung kecil yang menggerak-gerak di bawah kulit." Pak Sawal menatap luka itu dengan wajah yang berubah pucat. Tangannya gemetar saat menyentuh kaki Ani. "Ini tidak boleh terjadi," katanya pelan. "Ini tidak boleh terjadi." Malam itu, Ani mengalami kejang-kejang. Karyawan berkumpul di ruang istirahat, menatap gadis itu dengan rasa takut dan kasihan bercampur. "Suhu tubuhnya sangat tinggi," kata Mbak Yati yang mencoba mengukur dengan termometer. "Tapi ini bukan demam biasa." Luka di kakinya semakin parah, dagingnya mulai membusuk dan bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan. Tapi yang paling mengerikan adalah suara aneh yang terdengar dari dalam luka itu, suara seperti ribuan makhluk kecil yang tertahan dan berusaha keluar. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit," kata Komet. "Tidak," bentak Pak Sawal dengan suara yang membuat semua orang terdiam. "Tidak boleh. Ini akan membuat semuanya lebih buruk, Pak. Dia butuh pertolongan medis." "Prots," Amar Pak Sawal menatap mereka satu persatu dengan mata yang penuh kesedihan dan ketakutan. "Kalian tidak mengerti. Jika kalian membawanya ke rumah sakit, jika kalian menyentuhnya dengan niat menyelamatkan, kalian akan mati." Kata-kata itu membuat ruangan menjadi sunyi. Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, Ani mengeluarkan suara aneh, suara seperti tawa anak kecil yang terdistorsi. "Jangan, bantu aku," bisiknya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Aku, bukan aku." Lalu dengan tiba-tiba semua luka di tubuh Ani meledak. Darah dan nanah bercampur, benda hitam kecil yang bergerak jarak memenuhi lantai. Bau busuk yang mengerikan membuat semua orang muntah. Ani menghembuskan napas terakhirnya dengan senyuman aneh di wajahnya, senyuman yang terlihat lega, seperti akhirnya bebas dari sesuatu yang menyiksanya. Kematian Ani membuat suasana kantor menjadi sunny total. Para karyawan berdiri termenung, menatap tubuh gadis itu yang kini dipenuhi luka mengerikan. Bau busuk masih menggantung di udara, dan benda-benda hitam kecil itu masih bergerak-gerak di lantai. "Panggil ambulans," kata Mbak Sasi dengan suara bergetar. "Tidak," bentak Pak Sawal lagi, kali ini dengan suara yang menggema di ruangan. "Jangan panggil siapa-siapa, jangan sentuh tubuhnya, dan jangan lakukan pemakaman." Komet maju dengan wajah marah. "Pak, ini tidak benar. Ani adalah karyawan kita. Dia berhak mendapat pemakaman yang layak." Pak Sawal menatapnya dengan mata yang merah karena menahan air mata. "Kalian tidak mengerti. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian memakamkannya." "Apa maksudmu?" tanya Amar. Pak Sawal berjalan ke jendela, menatap kegelapan malam. "Semua bencana yang terjadi, semua serangan yang menimpa kalian, itu karena kalian mencoba membantu Ani. Karena kalian menunjukkan kasih sayang padanya. Jadi kau mengatakan Ani bersalah?" bentak Mbak Yati. "Bukan dia," jawab Pak Sawal pelan. "Tapi apa yang tinggal dalam dirinya. Dan sekarang dia sudah mati. Tapi jika kalian memakamkannya, jika kalian melakukan upacara pemakaman, kalian akan membebaskan apa yang selama ini terikat dalam dirinya." Ruangan kembali sunyi, hanya suara angin malam yang masuk
dari jendela dan suara aneh dari benda-benda hitam kecil yang masih bergerak di lantai. "Apa yang kau bicarakan, Pak?" tanya Komet dengan suara rendah. "Apa yang terikat dalam diri Ani?" Pak Sawal menutup matanya erat-erat. Sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang sangat kuat, dan sesuatu yang sangat lapar. Tiba-tiba, lampu kantor berkedip-kedip, suhu ruangan turun drastis, dan napas mereka terlihat seperti uap di udara dingin. Di sudut ruangan, bayangan kecil muncul, bayangan yang kali ini terlihat jelas, dengan wajah anak kecil yang tersenyum sinis. "Terima kasih," bisik bayangan itu. "Kalian sudah memberinya cukup energi. Sekarang, waktunya kami bebas." Pak Sawal membuka mata dengan ekspresi putus asa. "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku sudah berusaha melindungi kalian semua." Bayangan itu tertawa-tawa yang menggema di seluruh ruangan dan membuat semua orang merinding. "Ketakutan terlambat," katanya. "Kami sudah bebas dan kami akan mengambil apa yang menjadi hak kami." Komet merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya dari belakang. Amar melihat tangannya sendiri bergerak tanpa kesadarannya. Mbak Sasi menjerit ketika sesuatu menarik rambutnya dari belakang. Bentak Pak Sawal dengan suara yang menggema seperti guntur. "Keluar dari sini." Bayangan itu tertawa lagi, tapi kali ini suaranya terdengar kesal. "Kau masih mencoba melindungi mereka? Padahal kau tahu konsekuensinya." Pak Sawal menatap tubuh Ani yang terbaring dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tahu, dan aku akan menanggung semuanya sendirian." Tapi bayangan itu menggeleng. "Tidak, Pak Sawal. Kali ini, kami tidak akan puas hanya denganmu. Kami akan mengambil semuanya. Perusahaanmu, hartamu, dan nyawa mereka." Lalu, dengan tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Lampu kembali menyala normal, dan suhu ruangan kembali hangat. Tapi kesan mengerikan masih menggantung di udara. Para karyawan saling pandang dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan rekan kerja mereka, kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan yang paling menakutkan, Pak Sawal duduk di kursinya dengan kepala tertunduk. Tangannya menggenggam foto keluarga tua dengan erat. Di foto itu, wajah anak kecil perempuan yang kabur itu mulai terlihat jelas, wajah yang sangat mirip dengan Ani. "Maafkan aku," bisik Pak Sawal pada foto itu. "Aku gagal melindungimu juga." Tapi di sudut ruangan yang gelap, sesuatu yang baru muncul, sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyeramkan dari bayangan kecil tadi. Dan suaranya terdengar seperti ribuan makhluk yang tertahan selama berdebat akhirnya bisa bernapas lega. "Permainan baru dimulai," katanya. "Dan kali ini tidak ada yang bisa melindungi kalian." 2 hari setelah kematian Ani, suasana kantor Sehat Ayem seperti kuburan. Para karyawan datang hanya karena terpaksa. Mata mereka waspada ke setiap bayangan. Telinga mereka menangkap setiap bisikan aneh yang terdengar dari dinding tua. Pak Sawal melarang pemakaman. Tubuh Ani masih terbaring di ruang istirahat, ditutupi kain putih tebal. Tapi bau busuk yang menyengat membuat sebagian karyawan manta-manta di tempat parkir. "Kita harus lapor ke polisi," kata Mbak Yati pada Komet saat istirahat makan siang. "Ini sudah bukan urusan internal lagi." "Tidak," jawab Komet dengan suara berat. "Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melibatkan pihak luar." Pak Sawal bilang, dia tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak memberitahu kita. Pentok, Mbak Yati. Dia hanya memberi peringatan aneh dan menolak pemakaman. Ini tidak normal. Amar yang duduk di meja sebelah mendengar pembicaraan mereka. Ia merasa ada sesuatu yang tidak dia katakan. Sejak kematian Ani, ia sering melihat Pak Sawal duduk termenung di ruangannya, membaca buku tua dengan huruf-huruf aneh yang tidak bisa dimengerti. Suatu malam, saat semua karyawan sudah pulang, Amar memutuskan untuk menyelidiki. Ia tahu ini berbahaya, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Ia menunggu sampai lampu ruang Pak Sawal padam, lalu diam-diam menyusup ke lorong gelap yang menuju ruang bos itu. Pintu ruang Pak Sawal tidak terkunci. Amar mendorongnya pelan,
dan mendapati ruangan dalam keadaan gelap. Tapi di meja kerja, lilin kecil masih menyala, menerangi tumpukan buku tua dan kertas-kertas kuning. Amar mendekat dengan hati-hati. Di atas meja, ia melihat sebuah jurnal kulit tua dengan tulisan tangan yang rapuh. Judulnya ditulis dengan tinta merah. Catatan keluarga Sawal, rahasia pusaka alam. Jantung Amar berdebar kencang. Ia membuka jurnal itu dengan tangan gemetar dan mulai membaca. 23 Agustus tahun 1987. Hari ini, ayah memberitahuku tentang warisan keluarga. Pusaka alam bukan hanya perusahaan herbal biasa. Ia adalah perjanjian dengan makhluk kuno yang disebut yang menghisap jiwa. Makhluk ini akan memberi kekayaan dan kesuksesan kepada keluarga Sawal selama ada wadah hidup yang menampungnya. Wadah pertama adalah Bibi Lestari. Ia bertahan selama 15 tahun sebelum mati dalam keadaan mengerikan. Wadah kedua adalah sepupuku, Dinda. Ia hanya bertahan 3 tahun. Dan sekarang ayah memilih Ani, gadis yatim piatu yang ditemukan di depan pintu rumah kami 10 tahun lalu. Tubuhnya lemah, jiwanya rapuh sangat, cocok untuk menjadi wadah. Amar menahan napas. Ia terus membaca. Yang menghisap jiwa membutuhkan energi kehidupan untuk bertahan. Energi ini diperoleh dari rasa kasih sayang dan kepedulian orang lain terhadap wadahnya. Semakin banyak orang yang peduli pada wadah, semakin kuat makhluk itu. Tapi ada konsekuensi setiap kali seseorang menunjukkan kasih sayang tulus. Mereka akan menjadi target serangan balasan dari entitas ini. Inilah mengapa keluarga Sawal harus menjaga jarak dari wadah. Inilah mengapa aku tidak boleh terlalu dekat dengan Ani, meski hatiku ingin melindunginya. Setiap kali aku menyentuhnya, memberinya obat, atau menunjukkan kekhawatiran, aku memberinya energi tambahan. Tapi, jika aku tidak melakukannya, ia akan mati karena tubuhnya tidak kuat menahan entitas itu. Aku terjebak dalam dilema yang tidak ada ujungnya. Amar terkejut mendengar suara di belakangnya. Ia menoleh cepat dan melihat Pak Sawal berdiri di pintu dengan ekspresi sedih. "Pak, saya..." Amar gagap. Pak Sawal masuk ke ruangan dengan langkah berat. "Kau sudah membaca jurnal itu?" Maaf Pak. Saya hanya ingin tahu kebenaran." Pak Sawal duduk di kursi kerjanya. Wajahnya terlihat lebih tua dari seharusnya. "Kebenaran itu menyakitkan, Amar. Dan sekarang kau tahu mengapa aku bertindak seperti ini. Tapi Ani, dia korban juga Pak." "Ya," jawab Pak Sawal dengan suara pecah. "Dia korban dari perjanjian yang dibuat kakek buyutku puluhan tahun lalu. Dan aku adalah pewaris kutukan ini." Amar menunjuk halaman jurnal. Ada yang tertulis di sini tentang upacara pemakaman. Katanya, jika wadah mati dan dimakamkan dengan upacara tertentu, entitas itu akan sepenuhnya bebas. Pak Sawal mengangguk. Perlahan, ayahku menulis itu karena ia ingin memutus perjanjian. Tapi ia tidak berani melakukannya, karena jika entitas itu bebas sepenuhnya, ia akan menghancurkan segalanya, keluarga Sawal, perusahaan, bahkan kota ini. "Jadi, kenapa Pak melarang pemakaman?" "Karena aku tahu konsekuensinya," jawab Pak Sawal dengan suara yang hampir menangis. "Jika Ani dimakamkan dengan cara normal, entitas itu akan keluar sepenuhnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya lagi." Tiba-tiba, lilin di meja padam sendiri. Ruangan menjadi gelap total. Suara aneh terdengar dari luar suara, seperti ribuan makhluk kecil yang tertawa. Terlambat, bisik suara dari kegelapan. "Kami sudah mulai bebas." Cahaya bulan masuk dari jendela, dan Amar melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding ruangannya, bayangan Pak Sawal terlihat jelas, tapi di sampingnya ada bayangan lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyeramkan. Bayangan itu menatap Amar dengan mata merah menyala dan tersenyum dengan senyuman yang penuh niat jahat. "Kau tahu rahasia kami sekarang," katanya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. "Dan kau akan menjadi makanan pertama kami." Pak Sawal berdiri dengan wajah putus asa. "Lari, Amar, keluar dari sini."
Tapi sudah terlambat. Pintu ruangan terkunci sendiri dengan suara keras yang menggema. Dan di kegelapan, sesuatu yang besar dan dingin mulai mendekat ke arah Ammar dengan langkah-langkah yang tidak terdengar tapi terasa oleh jantungnya. Ammar terpental ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa. Nafasnya tersengal, tubuhnya terasa seperti dipukul dengan palu besi. Di kegelapan ruangan, dia bisa melihat sosok bayangan raksasa yang melayang di udara, makhluk yang tidak memiliki bentuk pasti, tapi memancarkan aura kejahatan yang menusuk ke dalam jiwa. "Pak Sawal," teriak Ammar dengan suara serak. Tapi Pak Sawal tidak menjawab. Dia berdiri di tengah ruangan dengan mata tertutup rapat. Tangannya menggenggam sebuah liontin kecil berbentuk bunga teratai yang tergantung di lehernya. Dari liontin itu, cahaya biru kecil memancar, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar tubuhnya. "Kau tidak bisa melindunginya selamanya," bisik makhluk itu dengan suara yang terdengar seperti angin ribut. "Kau sudah lemah. Perjanjianmu dengan kami semakin rapuh setiap harinya." Pak Sawal membuka mata dengan perlahan, dan Ammar melihat ada bekas luka hitam di sekitar mata bosnya Bekas yang terlihat seperti digigit oleh makhluk tak kasat mata. "Aku masih bisa melindungi mereka," jawab Pak Sawal dengan suara yang gemetar tapi tegas, "selama aku masih bernafas." "Lalu kenapa kau membiarkan wadah itu mati?" tanya makhluk itu dengan tawa dingin. "Kenapa kau tidak memberinya energi tambahan? Kenapa kau tidak menyelamatkannya?" Wajah Pak Sawal berubah menjadi wajah seorang ayah yang kehilangan anak. Karena setiap kali aku menyelamatkannya, kalian mengambil lebih banyak lagi. Kalian menghisap nyawa orang-orang yang peduli padanya. Basasi, Ajun, Komet, mereka semua hampir mati karena aku mencoba menyembuhkan Ani. "Kasih sayang adalah makanan kami," sahut makhluk itu. "Dan kau memberinya terlalu banyak." Raksasa itu mendekat ke arah Ammar. Gadis itu bisa merasakan dingin menusuk yang berasal dari makhluk itu, membuat tubuhnya menggigil hebat. "Biarkan dia," kata Pak Sawal dengan suara tegas. "Ambil energiku saja. Aku yang membuat semua ini terjadi." "Aku tidak mau," bentak Ammar. "Kau tidak bersalah, Pak. Ini semua salah perjanjian nenek moyangmu." "Tapi aku pewarisnya," jawab Pak Sawal dengan suara patah. "Dan aku harus menanggung konsekuensinya." Makhluk itu tertawa-tawa yang menggema di seluruh ruangan dan membuat dinding kayu tua bergetar. "Oh, Pak Sawal, kau pikir kau pahlawan? Kau hanya pengecut yang tidak berani memutus perjanjian. Lepaskan mereka," kata Pak Sawal dengan suara yang hampir menangis. "Aku akan memberimu apapun yang kau mau, tapi jangan sentuh karyawan-karyawan ini. Kau tidak punya apa-apa yang kami mau," sahut makhluk itu dengan nada menghina. "Sudah kami hisap setengahnya. Jiwa-jiwamu sudah kami ambil. Yang tersisa hanyalah tubuh Ani." Tiba-tiba, bayangan Ani muncul di tengah ruangan, tapi bukan Ani yang lemah dan sakit. Bayangan ini terlihat seperti anak kecil dengan mata merah menyala dan senyuman yang penuh kebencian. "Kalian semua mencintaiku," katanya dengan suara yang terdengar seperti ribuan anak kecil menangis sekaligus. "Kalian semua peduli padaku, dan sekarang kalian semua akan mati karena itu." Ammar merasakan sesuatu yang dingin menyentuh dadanya. Ia melihat tangan transparan menembus dadanya dari belakang, mencoba menghisap energi kehidupannya. "Tidak!" bentak Pak Sawal. Liontin di lehernya memancarkan cahaya yang lebih terang. Lingkaran pelindungnya melebar, membuat tangan transparan itu menghilang dengan jeritan kesakitan. "Tidak akan kubiarkan kau menyentuh mereka," teriak Pak Sawal dengan suara yang menggema seperti guntur. Tapi cahaya dari liontin mulai redup. Pak Sawal terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal. "Kau lemah," bisik makhluk raksasa itu. "Kau sudah kehabisan energi. Berapa lama lagi kau bisa bertahan? Seminggu? Sebulan? Selama masih bisa," jawab Pak Sawal dengan susah payah. "Aku akan melindungi mereka." Di luar, terdengar suara teriakan dari karyawan yang lain. Mereka mulai menyadari
bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tapi saat mereka mencoba membuka pintu ruang pasawal, mereka menemukan bahwa pintu itu terkunci dari dalam dengan kekuatan gaib. "Pasawal," teriak Komet dari luar. "Apa yang terjadi di dalam?" "Tidak apa-apa," jawab Pak Sawal dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Pergilah." Semua orang pergi dari sini. Tapi makhluk itu tertawa lagi. Mereka tidak akan pergi. Mereka penasaran, dan rasa penasaran juga adalah makanan kami. Bayangan Ani mendekat ke arah Pasawal dengan langkah yang tidak terdengar. "Kenapa kau menyelamatkanku selama ini? Kenapa kau tidak membiarkanku mati sejak awal?" Wajah Pak Sawal terlihat patah saat dia melihat bayangan Ani. Karena kau mirip dengan adikku yang meninggal saat masih kecil. Ayah bilang, kau adalah reinkarnasinya." Bayangan Ani tertawa dengan suara yang menyedihkan. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wadah. Dan sekarang waktuku sudah habis. Tapi aku mencintaimu," bisik Pak Sawal. "Aku tahu kau bukan adikku. Tapi hatiku tidak bisa berhenti memperlakukan kamu seperti keluargaku sendiri." Kalimat itu membuat makhluk raksasa itu terdiam sejenak. Di udara tercium bau aneh, bau seperti dupa kuno dan darah yang sudah lama kering. "Kasih sayang," bisik makhluk itu dengan nada yang berbeda. "Kasih sayang yang tulus. Bahkan untuk wadah yang bukan darah daging sendiri." Tapi kemudian aura jahat itu kembali. "Tapi it tidak akan menyelamatkanmu." Serangan energi hitam melesat ke arah Pasawal. Liontin di lehernya memancarkan cahaya terakhirnya, menangkis serangan itu. Tapi cahaya itu langsung padam, dan liontin itu retak menjadi dua bagian. Pak Sawal terjatuh ke lantai dengan darah mengalir dari hidung dan telinganya. "Ammar," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Lari dan ceritakan semuanya." Tapi sebelum Ammar bisa bergerak, bayangan raksasa itu sudah berada di atasnya. Ia bisa merasakan kekuatan jahat yang luar biasa, membuat tubuhnya terasa seperti akan meledak. "Selamat tinggal Pak Sawal," bisik makhluk itu. "Terima kasih sudah menjadi penjaga yang setia. Tapi sekarang waktunya kami bebas sepenuhnya." Di sudut ruangan, bayangan Ani menatap Pak Sawal dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Maaf," katanya pelan. "Maaf sudah membuatmu menderita." Tapi Pak Sawal hanya tersenyum-senyuman yang patah, tapi penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa nak, setidaknya kau tahu, kau pernah dicintai dengan tulus." Cahaya terakhir dari liontin memancar, mendorong Ammar ke arah pintu yang tiba-tiba terbuka. Gadis itu terjatuh keluar, dan saat dia menoleh kembali, dia melihat Pak Sawal terbaring di lantai dengan bayangan raksasa di atasnya. Tapi yang paling mengejutkan, di wajah Pak Sawal yang pucat masih terdapat senyuman yang sama yang ia tunjukkan sejak awal, senyuman seorang penjaga yang tahu tugasnya. Sudah selesai. Ammar terjatuh di luar ruangan dengan keras. Tubuhnya gemetar karena terkena serangan energi hitam. Saat dia menoleh kembali ke ruang Pak Sawal, pintu itu sudah tertutup rapat dan suara aneh terdengar dari dalam suara, seperti ribuan makhluk kecil yang tertawa dan menangis sekaligus. "Pak Sawal," teriak Komet yang berlari mendekat. "Apa yang terjadi?" Ammar terduduk dengan susah payah. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Entitas itu, mereka sudah bebas. "Pak Sawal." Tapi sebelum dia bisa meneruskan kalimatnya, seluruh kantor mulai bergetar hebat. Rak-rak herbal roboh, toples-toples pecah, dan bau aneh yang menusuk mulai memenuhi udara. Di langit-langit, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, bayangan makhluk-makhluk kecil yang bergerak cepat dan liar. "Mereka bebas," teriak Mbak Sasi yang panik. Makhluk-makhluk itu bebas. Karyawan-karyawan berlarian ke arah pintu keluar. Tapi pintu-pintu kantor tiba-tiba terkunci dengan kekuatan gaib. Jendela-jendela juga tidak bisa dibuka, seolah seluruh bangunan ini menjadi perangkap yang sempurna. Di tengah kekacauan, Ammar berusaha bangkit dan berteriak, "Dengar semua, ada cara menghentikan mereka
Suara gadis itu membuat semua orang terdiam. Komet menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya Mbak Yati. Amar mengeluarkan jurnal kulit tua yang berhasil dia selamatkan dari ruang Pak Sawal. "Ada cara memutus perjanjian, tapi kita harus melakukan ritual yang sangat berbahaya." "Apa saja?" bentak Komet. Dari dalam jurnal, Amar membacakan dengan suara gemetar. "Untuk memutus perjanjian yang menghisap jiwa, diperlukan pengorbanan tulus dari keturunan keluarga Sawal, ditambah dengan energi kehidupan dari 7 orang yang pernah menunjukkan kasih sayang kepada wadah. Ritual ini harus dilakukan di tempat perjanjian pertama kali dibuat di ruang bawah tanah kantor." "Berarti kita harus turun ke bawah," kata Mbak Sasi dengan suara ketakutan. "Tapi entitas itu sudah bebas," sahut Amar. "Jika kita tidak menghentikannya sekarang, mereka akan menghancurkan seluruh kota." Tiba-tiba, suara Pak Sawal terdengar dari dalam ruangannya, suara yang lemah tapi jelas. "Jangan lakukan ritual itu." Semua orang menoleh ke arah pintu ruang Pak Sawal. Dari balik kayu tua itu, mereka bisa melihat siluet Pak Sawal yang masih hidup meski terluka parah. "Pak Sawal," teriak Komet. "Kau masih hidup ya?" "Tapi tidak lama lagi," jawab suara lemah. "Itu, aku sudah terlalu banyak memberi energi pada entitas itu. Tubuhku tidak akan bertahan lama." "Pak, ada cara menghentikannya," kata Amar. "Tapi kita butuh energi kehidupan dari orang-orang yang peduli pada Ani." "Jangan," bentak Pak Sawal dengan suara yang tiba-tiba kuat. "Aku tidak akan membiarkan kalian mati karena kesalahan keluargaku." Tapi dari sudut ruangan, bayangan raksasa yang menghisap jiwa muncul dengan tawa dingin. Oh, betapa menyentuhkannya. Penjaga yang setia ingin melindungi pengorbanannya sendiri. Makhluk itu menatap para karyawan dengan mata merah menyala. "Tapi kalian tidak punya pilihan. Kami sudah bebas dan kami akan mengambil semuanya." Satu persatu, karyawan mulai merasakan kekuatan aneh yang menarik mereka ke arah makhluk itu. Mbak Sasi terjatuh. Tangannya digigit oleh makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat. Komet merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke dalam dadanya, mencoba menghisap energi kehidupannya. "Tidak," teriak Amar. "Kita harus lakukan ritual ini sekarang." Tapi entitas itu tertawa. "Kalian pikir ritual kecil itu bisa menghentikanku? Aku sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Aku adalah kegelapan abadi." Di tengah kekacauan, bayangan Ani muncul lagi, tapi kali ini wajahnya terlihat sedih dan menyesal. "Maafkan aku," katanya pada para karyawan. Aku tidak tahu bahwa kasih sayang kalian akan membuat kalian menderita." "Ani," bisik Amar dengan suara berlinang air mata, "kau tidak bersalah. Yang bersalah adalah perjanjian yang dibuat nenek moyang kalian." Ani mengangguk pelan. "Tapi sekarang aku bisa membantu menghentikannya." "Apa maksudmu?" tanya Komet. "Jiwaku masih terikat pada tempat ini," jawab bayangan Ani. "Jika kalian melakukan ritual di ruang bawah tanah dan aku memberikan energi terakhirku, kita mungkin bisa memutus perjanjian itu." Tapi Pak Sawal berseru dari dalam ruangannya, "Jangan, itu akan menghancurkanmu selamanya. Lebih baik aku hancur selamanya daripada melihat kalian semua menderita," jawab bayangan Ani dengan suara yang penuh kasih sayang. Entitas raksasa itu mulai marah. "Kalian berani menentangku? Aku akan menghancurkan kalian semua." Serangan energi hitam melesat ke arah para karyawan. Tapi tiba-tiba, cahaya terang memancar dari liontin yang retak di leher Pak Sawal. Meski rusak, liontin itu masih memiliki kekuatan terakhir. "Pergilah ke ruang bawah tanah," teriak Pak Sawal. "Lakukan ritual itu. Tapi jangan kalian yang memberi energi kehidupan." "Apa maksudmu?" tanya Amar. "Gunakan energiku," jawab Pak Sawal dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku pewaris perjanjian. Energi darahku adalah yang paling murni." Tapi Komet menggeleng. "Tidak, Pak. Kami tidak akan membiarkan kau mati sendirian.
Kalian harus, bentak Pak Sawal. Ini satu-satunya cara. Di tengah kekacauan, bayangan Ani mengangguk. Aku juga akan memberi energiku. Jiwaku sebagai wadah adalah bagian dari perjanjian ini. Mbak Sasi menangis. Tapi kalian berdua tidak bersalah. Kasih sayang tanpa syarat, jawab bayangan Ani dengan suara lembut. Itulah yang membuat manusia indah, dan itulah yang akan menghancurkan kami berdua. Entitas raksasa itu mulai panik. Kalian tidak boleh melakukan ini. Aku akan menghancurkan kalian terlebih dahulu. Serangan terakhir melesat ke arah semua orang, tapi kali ini bayangan Ani melompat ke depan, menangkis serangan itu dengan tubuh transparannya. Cepat, teriak bayangan Ani. Ke ruang bawah tanah, para karyawan berlarian ke arah tangga yang menuju ruang bawah tanah. Di sana, mereka menemukan altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang terukir di dinding batu. Di tengah altar, ada tempat untuk meletakkan energi kehidupan. 7 orang, teriak Amar membaca dari jurnal. 7 orang yang pernah menunjukkan kasih sayang pada Ani. Komet, Mbak Sasi, Amar, Ajun yang sudah sembuh sebagian, Bayati, dan 2 karyawan lainnya berdiri di sekitar altar. Mereka meletakkan tangan di batu kuno, memberikan energi kehidupan mereka di atas altar. Bayangan Ani dan Pak Sawal berdiri. Wajah mereka terlihat tenang, meski tubuh mereka mulai menghilang. Terima kasih, bisik bayangan Ani. Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih sudah menjadi keluarga, tambah Pak Sawal. Entitas raksasa itu mengaum kesakitan saat rantai-rantai energi mulai mengikatnya. Ini belum berakhir. Aku akan kembali. Tidak, teriak semua orang bersamaan. Putuslah selamanya. Cahaya terang memancar dari altar, menembus tubuh entitas raksasa itu. Makhluk itu menjerit kesakitan. Suaranya menggema di seluruh bangunan dan membuat sendela-kendela pecah. Kutukan ini berakhir hari ini, teriak Amar dengan suara yang menggema. Entitas itu mulai hancur, terurai menjadi ribuan partikel hitam yang terhisap ke dalam altar. Bayangan-bayangan kecil lainnya juga ikut hancur, menjerit kesakitan sebelum menghilang selamanya. Di altar, bayangan Ani dan Pak Sawal saling memandang dengan senyuman yang penuh kasih sayang dan penyesalan. Selamat tinggal, bisik mereka bersamaan. Lalu, dengan ledakan cahaya terakhir, keduanya menghilang bukan dengan jeritan kesakitan, tapi dengan damai yang luar biasa. Bangunan kantor kembali tenang. Pintu-pintu terbuka sendiri. Jendela-jendela bisa dibuka lagi. Dan di udara, bau aneh yang menusuk itu hilang, digantikan oleh aroma herbal yang menenangkan. Para karyawan berdiri termenung di ruang bawah tanah, merasakan kehilangan yang mendalam. Mereka kehilangan rekan kerja, bos yang sebenarnya adalah pahlawan, dan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Di dinding altar, tulisan kuno muncul dengan sendirinya. Kasih sayang yang tulus adalah kekuatan terbesar, dan pengorbanan tanpa syarat adalah jalan menuju kebebasan sejati. Komet menatap ke atas, ke arah cahaya matahari yang masuk dari celah langit-langit. Mereka bebas sekarang, katanya pelan. Ya, sahut Amar sambil menghapus air mata. Mereka bebas. Di luar, burung-burung mulai berkicau lagi, dan di kejauhan, angin membawa aroma herbal yang segar. Siala alam itu sendiri merayakan kebebasan yang telah dicapai. Perusahaan sehat ayam tidak pernah dibuka lagi. Bangunannya dirobohkan, dan di tempat itu dibangun taman kecil sebagai peringatan bagi mereka yang telah berkorban demi melindungi orang lain. Dan di tengah taman ada 2 batu nisan sederhana, satu bertuliskan nama Ani dan satu lagi bertuliskan nama Pak Sawal. Di antara keduanya ada batu kecil dengan tulisan, mereka mencintai tanpa syarat dan mati demi melindungi kasih sayang itu. Angin sepoi-sepoi membawa aroma herbal yang harum, seolah mereka masih ada melindungi, mencintai, dan memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada siapapun yang membutuhkan. Dan di suatu malam yang tenang, anak-anak kecil yang bermain di taman itu sering melihat 2 bayangan transparan
yang duduk di bangku taman, saling berpegangan tangan sambil tersenyum melihat anak-anak bermain bayangan seorang ayah dan anak perempuan yang akhirnya bisa bersatu dalam damai abadi.